Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Praus Capital. IHSG berhasil mempertahankan penguatan dengan ditutup di level 6.645. Nah, untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya kita telah bergabung bersama dengan Alfred Nagolan, Kepala Riset Praus Capital. Baik Pak Alfred, kalau 2 hari terakhir ya, indeks harga saham gabungan nampaknya seperti bergerak fluktuatif begitu. Kalau hari ini bisa dibilang lebih baik lah dibandingkan dengan perdagangan 2 hari belakangan. Nah, ini kalau melihat IHSG yang lebih baik dibandingkan dengan kemarin, sejauh apa sebetulnya pengaruh rilis laporan keuangan emiten untuk memacu optimisme pasar? Ya, kalau kita lihat kan memang dalam 1-2 hari ini kita lihat ada beberapa emiten besar, khususnya di perbankan tadi yang sudah merilis result 2021, dan kalau kita lihat juga hari ini respon pasarnya juga cukup signifikan ya terhadap Bank Mandiri dan Bank BNI yang juga resultnya juga cukup baik di atas konsensus. Dan yang menarik lagi adalah sektor properti. Kita melihat dari beberapa bank result untuk penyaluran kredit di sektor properti juga mengalami kenaikan yang cukup bagus, dan ini langsung direspon oleh pasar terhadap saham-saham emiten properti. Jadi kalau kita lihat sentimen laporan keuangan khususnya bank-bank besar ini menjadi sentimen positif, karena kalau kita lihat memang kuartal keempat performanya jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga, dan ini memberikan confident bagi market bahwa bank bisa dikatakan sebuah cerminan untuk result sektor-sektor yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat sektor-sektor komoditi juga dipastikan juga untuk kuartal keempat punya performa yang juga cukup bagus. Jadi result dari laporan keuangan bank untuk full year 2021 untuk bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BNI hari ini cukup positif sekali mendongkrak penguatan terhadap IHSG. Oke, kalau Anda tadi sebutkan soal BCA, Pak, kalau kita spesifik berbicara soal salah satu emiten ini yang paling banyak diincar oleh investor begitu, di mana aset BCA ini tembus sampai dengan 1.228 triliun dengan laba bersih yang juga naik begitu. Nah, bagaimana Anda menganalisa kinerja di luar ekspektasi ini, Pak? Apa sih yang sebetulnya membuat BCA ini bisa mencapai angka itu? Ya, kalau kita lihat untuk dari sisi aset memang terbesar adalah peningkatan dana pihak ketiga ya, khususnya simpanan masyarakat, dan ini juga terjadi di bank-bank besar yang lainnya. Dan ini yang membuat kenapa aset dari bank-bank kita mengalami improve yang cukup bagus untuk 2021. Jadi kalau kita lihat faktornya itu, sementara kalau kita lihat dari sisi yang lain untuk penyaluran kredit sebenarnya tidak cukup tinggi. Tapi kalau kita compare dengan pertumbuhan kredit sektor perbankan secara keseluruhan, memang seperti BCA, Mandiri itu membutuhkan performa di atas penyaluran kredit secara sektoral. Jadi kalau untuk aset yang naik memang kebanyakan disumbang oleh porsi tadi ya, simpanan dana pihak ketiga khususnya simpanan masyarakat yang naik juga cukup tinggi. Kondisi bank kita memang likuiditasnya cukup tinggi yang tercermin dari rasio LDR yang juga masih cukup rendah, dan kita berharap nanti di 2022 ini ada optimalisasi dari sisi penyaluran kredit sehingga dari sisi pendapatan bunga perbankan kita bisa improve. Karena kalau kita lihat di 2021 sebenarnya pertumbuhan pendapatan bunganya relatif tidak cukup mengesankan ya, karena kita tahu memang penyaluran kredit yang tidak cukup tinggi dan juga dari sisi margin bunga juga yang tidak cukup bisa dibilang improve juga di 2021. Oke, selain BCA, emiten lainnya juga di sektor perbankan seperti Mandiri, BMRI dan juga BBNI, Pak Alfred juga meraih kenaikan laba ya. Ini cukup besar juga, apalagi BNI bisa sampai lebih dari 200%. Nah, ini prospeknya di tahun 2022 kan seperti apa nih Pak? Apakah memiliki prospek yang lebih baik dari 2021? Ya, prospeknya tentu akan jauh lebih baik. Kenapa saya katakan jauh lebih baik? Ada 2 indikator. Yang pertama tadi dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita punya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk 2022 di kisaran 5%. Kalau di-compare tadi di 2021 resultnya di 3-4%. Yang kedua juga dari sisi Bank Indonesia dan juga OJK juga optimis untuk penyaluran kredit tahun ini akan jauh lebih tinggi lagi di kisaran akhir tahun lalu di 5%-an. Artinya dari 2 indikasi atau 2 indikator ini kita optimis bahwa penyaluran kredit akan lebih besar tahun ini, apalagi bicara masalah segmen korporasi ya, karena kita tahu bahwa dalam 2022 kita lihat sektor korporasi akan mulai menggeliat
mereka akan memperbesar porsi pinjaman perbankan dan tentu ini juga menjadi bagian dari bisnis bank for bisnis banknya sendiri. Makanya tadi kalau kembali pada pertanyaannya untuk 2022 kita melihat optimisme itu, apalagi tadi kondisi likuiditas perbankan kita juga cukup bagus. Yang ditunggu memang adalah tadi for bisnis mereka, yaitu pendapatan bunga yang kita harapkan improve cukup bagus di 2022. Karena untuk 2021 memang faktor signifikan kenaikan laba banyak ditopang oleh tadi penurunan provision atau net interest margin yang juga membesar karena gap bunga untuk simpanan juga relatif cukup rendah dan hal-hal seperti itu, dan juga efisiensi. Jadi kita berharap di 2022 bank-bank kita bisa mendapatkan tadi pertumbuhan dari core business mereka dari sisi penyaluran kredit. Oke, Pak Alfred, artinya dengan pengaruh emiten big caps pada rebalancing saham-saham dari saham kita atau indeks kita. Nah, saham bank besar apa saja yang Anda rekomendasikan? Ya, kalau untuk faktor rebalancing mungkin sifatnya short term ya. Tapi kita melihat bahwa tahun ini untuk perbankan dengan berkaca tadi result dari Bank BCA, Mandiri, BNI, dan juga mungkin nanti BRI yang akan keluar, kita optimis ada performa yang cukup bagus. Jadi untuk 2022 kita juga melihat bahwa bank menjadi sektor yang menurut kita akan banyak juga diperhatikan oleh investor, khususnya dari investor asing. Kita juga melihat masih terus mencatatkan netbuy-nya untuk bank-bank besar. Jadi kalau untuk perbankan kita masih melihat bank-bank besar ya, seperti misalnya Bank BMRI, Bank BNI yang secara valuasi masih cukup murah kalau dibanding tadi BCA yang memimpin valuasi tertinggi untuk bank buku 4 dan juga BRI di urutan nomor kedua. Jadi kalau kita lihat valuasi, kita lihat Bank Mandiri dan juga Bank BNI masih relatif cukup murah. Tapi overall kalau kita lihat bank-bank kemungkinan akan cukup bagus tahun ini untuk performa sahamnya, didukung oleh tadi performa perbaikan fundamental mereka. Bagaimana dengan bank digital nih Pak Alfred, mempertimbangkan modal dan juga fundamental? Ini saham-saham apa yang paling Anda rekomendasikan untuk bank digital? Ya, kalau untuk bank digital kita melihat bahwa di 2021 bahkan sampai kuartal 1 ini apresiasi pasarnya sudah relatif cukup bagus sekali ya. Valuasi mereka udah cukup premium, bahkan mengalahkan tadi bank-bank di buku 4. Dan ini kita melihat lebih kepada ekspektasi yang diharapkan oleh pasar bahwa ada performa yang cukup meyakinkan, yaitu dari sisi growth, tidak hanya dari sisi top line dan juga bottom line. Artinya kalau kita lihat tahun ini lebih kepada pembuktian ya, dan menurut kita masih cukup berat. Artinya bahwa untuk bank-bank yang mengedepankan digital tadi yang punya valuasi yang sudah cukup premium atau sangat tinggi sekali, relatif tadi potensi upside-nya masih cukup berat. Karena kita melihat dari sisi performa tahun ini, khususnya nanti di kuartal pertama sampai kuartal kedua juga masih belum memberikan hasil yang menurut kita tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan kalau melihat tadi gambaran kenaikan harga saham yang sudah terrealisasi semenjak awal tahun 2021 sampai di kuartal pertama 2022 ini. Oke, baik Pak Alfred, terakhir kalau melihat polanya sepanjang hari ini untuk indeks harga saham gabungan kita, untuk pekan depan akan seperti apa kira-kira Pak pergerakannya? Apakah ini masih dibilang masih akan cukup fluktuatif begitu, ataukah akan bergerak positif dengan didorong sejumlah sentimen positif juga? Ya, untuk penutupan hari ini di 6.645 kita cukup happy ya, bisa menutup gap di 6.645 yang terjadi di hari Senin dan Selasa awal pekan lalu. Dan memang kalau kita lihat secara mingguan memang pekan ini mengalami koreksi. Tapi untuk pekan depan kita melihat bahwa potensi untuk indeks mengalami penguatan, mendekati kembali level 6.700 cukup besar. Tapi kita melihat bahwa range ke depan relatif masih cukup sempit. Kita melihat bahwa tekanan yang terjadi di pekan ini khususnya di hari Senin dan Selasa menjadi level terendah untuk bulan Januari. Jadi kita optimis nanti di pekan depan ada penguatan tapi sifatnya terbatas. Kita melihat range masih kuat di 6.520 sampai 6.730. Baik, Pak Alfred Nainggolan, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital.